Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak dan teman-teman. Izin kami dari Komisi 2. Saya sendiri Husaini bersama rekan-rekan saya Erlan Tito, Ayu Fitriani dan juga Abdullah Caesar Afif. Di sini kami akan presentasi terkait materi pajak dan retribusi dalam upaya memenuhi tugas ekonomi publik dari Bapak Syahrial Sadin. Oke, langsung saja. Ini adalah konten overview kita pada sesi kali ini, di mana nanti kami akan membahas terkait definisi pajak, fungsi, jenis, dan pengelompokan pajak, lalu definisi retribusi, ada sebagian review literatur terkait pajak dan juga retribusi, dan juga kesimpulan. Baik, izin untuk memaparkan seperti yang diamankan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, di mana di sana menyebutkan bahwa perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang berhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tersebut dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu juga dari beberapa sumber menyebutkan mendefinisikan bahwa pajak itu adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung didapatkan yang digunakan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Nah, dari definisi ini dapat diketahui bahwa unsur yang ada di dalam pajak itu ada masyarakat, ada dasar hukumnya, lalu ada pemungut pajaknya, lalu objek pajaknya apa saja, dan wajib pajaknya itu siapa saja. Fungsi pajak itu sendiri, teman-teman, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada fungsi anggaran, di mana pajak adalah salah satu instrumen fiskal, itu memiliki fungsi anggaran, di mana pajak adalah sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak masuk ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Ketiga, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. Selain itu juga pajak memiliki fungsi lain, yakni fungsi sebagai mengatur atau regulere, di mana pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam melakukan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur yang dimiliki di sini antara lain pajak sebagai instrumen fiskal itu dapat menghambat laju inflasi, lalu pajak sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Selain itu juga pajak berfungsi sebagai proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri. Contohnya itu pajak pertambahan nilai atau PPN, dan juga pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. Bang Husay, maaf nyala. Slide-nya kada bergerak, Bang, dia ada ulun. Sama juga Mas mau saya. Sebentar, terima ya Pak. Ya, silakan. Coba gerakan, Bang, Bang. Kelihatan di mana? Ini di fungsi pemerataan. Oh, Coba next. Gerak, Pak. Bergerak. Dah, aman. Dan juga teman-teman. Ya, saya lanjutkan. Dalam fungsi pemerataan, pajak
dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, implementasinya di sini dalam pengusaha pemerataan adalah dana transfer yang dibagikan kepada daerah-daerah di seluruh Indonesia. Selain itu juga pajak berfungsi sebagai stabilisasi di mana pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan apabila terjadi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah dapat menurunkan pajak sehingga jumlah uang beredar meningkat di masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam mengatasi deflasi yang ada. Nah, ini adalah salah satu implementasi dari instrumen kebijakan fiskal. Selanjutnya untuk jenis pajak dan materi lain akan dijelaskan oleh rekan saya Ayu. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jenis pajak. Ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah itu dari masyarakat yang bersifat wajib, dapat digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak, serta subjek pajak. Next. Oke, di sini jenis pajak berdasarkan sifatnya itu ada pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Misalnya adalah penjualan barang mewah. Sedangkan pajak langsung di sini adalah pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Dalam surat ketetapan pajak itu terdapat jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya di sini adalah pajak bumi penghasilan dan pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan. Terus untuk berdasarkan dari instansi pemungut itu terbagi menjadi dua jenis yaitu pajak daerah dan pajak negara. Pajak daerah itu merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan hanya terbatas pada rakyat daerah itu sendiri, baik yang dipungut Pemda tingkat 2 maupun Pemda tingkat 1. Contohnya di sini adalah pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak restoran. Sedangkan untuk pajak negara atau pajak pusat, di sini merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai, maupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, contohnya adalah pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bumi bangunan, dan masih banyak lagi terkait dengan pajak pusat atau pajak negara ini. Nah, lalu selanjutnya jenis pajak berdasarkan objek pajak dan subjek pajak. Berdasarkan objek dan subjeknya ini digolongkan menjadi dua, yaitu pajak objektif dan pajak subjektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya, contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, bea materai, bea masuk, dan masih banyak lagi terkait dengan pajak objektif ini. Sedangkan untuk pajak subjektif, itu adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya, siapa pelakunya. Contohnya adalah pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Oke, ini bisa dilihat pengelompokan pajak. Di sini ada menurut golongannya, menurut sifatnya, menurut lembaga pungutannya, dan di sini untuk menurut golongannya terbagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung yang seperti sudah saya jelaskan. Untuk menurut sifatnya ada pajak subjektif dan objektif. Lalu untuk menurut lembaga pungutannya itu terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan untuk pajak daerah itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak kabupaten atau kota. Oke, lalu di sini ada asas pemungutannya. Di sini unequal to nature and causes of wealth of nation atau dikenal dengan the wealth of nation by Adam Smith disinggung itu ada 4 asas dalam pemungutan pajak. Nah, yang pertama itu ada prinsip keseimbangan atau keadilan di mana pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan si wajib pajak. Jadi negara tidak boleh bersifat diskriminatif terhadap wajib pajak. Jadi pemungutan pajaknya ini disesuaikan dengan kemampuan si wajib pajak. Lalu ada prinsip kepastian hukum. Semua pungutan pajak itu harus berdasarkan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan mendapatkan sanksi hukum. Kepastian hukum adalah tujuan setiap undang-undang, sehingga harus diusahakan supaya ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam undang-undang itu sudah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain. Jadi, kepastian hukum ini memberikan kepastian bahwa
terkait pajak yang dibebankan kepada si pelaku pajak itu sudah sesuai diatur dalam perundang-undangan. Selanjutnya ada prinsip ketepatan penagihan. Nah, pajak itu harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak atau saat yang paling baik. Misalnya saat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau di saat wajib pajak menerima hadiah. Nah, pada saat itulah baru bisa menerapkan prinsip ketepatan penagihan ini. Lalu yang terakhir ada prinsip ekonomis. Biaya pemungutan pajak itu harus diusahakan sehemat mungkin. Jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih besar daripada pemungutan pajak. Jadi empat prinsip ini adalah empat prinsip yang menjadi asas atau dasar dalam pemungutan pajak itu sendiri. Nah, syarat pemungutan pajak karena pajak ini merupakan peralihan kekayaan dari sektor swasta ke negara, maka pemungutan pajak itu akan menimbulkan berbagai hambatan atau perlawanan dari berbagai pihak. Maka itu harus ada beberapa syaratnya, antara lain pertama adil, sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan hukum di sini pajak itu harus berdasarkan undang-undang atau syarat yuridisnya. Di Indonesia sendiri pajak itu diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum hukum untuk menyatakan keadilan bagi negara maupun bagi warganya, si pelaku atau penerima pajak. Wajib pajaknya. Terus untuk prinsip ketepatan penagihan, seperti yang dijelaskan tadi, pemungutan pajak itu tidak mengganggu perekonomian. Jadi pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran produksi maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelusuan di perekonomian masyarakat. Jadi pajak itu harus sesuai dengan waktunya gitu. Lalu yang terakhir ada prinsip ekonomis, pemungutan pajak ini harus efisien, yaitu bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang akan digunakan untuk menutup sebagian pengeluaran negara. Maka pemungutan pajak harus dilakukan seefektif dan seefisien mungkin sehingga bisa memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya dan meminimalkan biaya pemungutan sekecil-kecilnya. Oke, syarat pemungutan pajak yang terakhir itu adalah ramah. Sistem pemungutan pajak itu harus sederhana. Syarat sederhana di sini tuh sistem pemungutan pajak akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Jadi kalau misalnya syaratnya agak susah, itu tidak menerapkan prinsip ramah dari pajaknya sendiri. Nah, lalu setelah syaratnya, lalu di sini kita akan memahami tentang sistem pemungutan pajak Indonesia. Sistem pemungutan pajak itu merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak kepada negara. Yang pertama ini adalah Self Assessment System. Ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Lalu ada Official Assessment System, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besar pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Lalu yang terakhir, withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Contohnya withholding systemnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Nah, jenis pajak yang menggunakan withholding system di Indonesia itu ada PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan PPN. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Erlan Tito. Terima kasih Ayu. Izin melanjutkan. Retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan atau izin tertentu yang diberikan secara langsung kepada individu atau badan. Ciri khas retribusi adalah adanya imbal balik atau kontraprestasi berupa layanan yang dirasakan langsung oleh pembayar. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Pengaruh retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Di poin A ada pengaruh positif retribusi daerah terhadap PAD. Yang pertama, meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Retribusi yang dikelola secara optimal dapat meningkatkan kontribusi PAD, mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
Nomor 2, meningkatkan pendapatan pemerintah daerah. Retribusi yang tepat sasaran, misalnya retribusi pelayanan parkir dan pasar menjadi sumber pendapatan yang rutin. Yang ketiga, mendorong peningkatan kualitas layanan publik. Dengan adanya retribusi, pemerintah daerah terdorong meningkatkan layanan karena pendapatan bergantung pada kepuasan masyarakat. Poin B, ada tantangan atau pengaruh negatif jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, potensi kebocoran dan korupsi dalam pemungutan retribusi. Yang kedua, tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah, terutama jika layanan publik yang buruk. Yang ketiga, retribusi yang terlalu banyak atau membebani dapat menghambat kegiatan ekonomi masyarakat. Jenis dan sifat retribusi. Ada retribusi jasa umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Contoh pelayanan kesehatan, kebersihan, dan pelayanan pasar. Yang kedua ada retribusi jasa usaha, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Contoh terminal dan parkir. Selanjutnya ada retribusi perizinan tertentu, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Contoh izin mendirikan bangunan dan alkohol. Selanjutnya ada retribusi yang sifatnya umum. Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya, bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi. Selanjutnya ada retribusi yang pungutannya bertujuan untuk adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya. Pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat, dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran. Selanjutnya ada contoh faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi daerah. Yang pertama, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Belum maksimalnya penerimaan retribusi daerah disebabkan masih rendah atau kurang kesadaran dari masyarakat yang telah menggunakan fasilitas negara yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak menyelesaikan kewajibannya sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang ataupun peraturan daerah yang telah ditetapkan sebagai acuan dalam pungutan retribusi daerah. Yang kedua, masih adanya tindakan premanisme berupa pungutan retribusi daerah, baik itu retribusi izin mendirikan bangunan, izin penjualan minuman beralkohol, sampai pada perizinan perikanan legal dengan berbagai alasan. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah hal ini mengakibatkan kebocoran-kebocoran yang sangat berarti bagi penerimaan retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Abdullah Kisarapip, silakan. Baik, jadi izin saya melanjutkan. Kali ini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artikel ini ditulis oleh Yuliza Azhara Syahdat dan Dirga Ramadan. Artikel ini sudah terakreditasi Sinta 3. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kendari dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada metode penelitiannya menggunakan data kuantitatif dari sumber laporan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, serta PAD Kota Kendari. Analisis yang digunakan adalah persentase kontribusi, tingkat kontribusi, dan pertumbuhan. Hasil dari penelitian ini adalah kontribusi pajak daerah terhadap PAD jauh lebih besar jika dibandingkan retribusi daerah. Pada tahun 2018, pajak daerah berkontribusi sebesar
58,61% dan retribusi 11,94%. Pada tahun 2019, pajak daerah 55,55% dan retribusi 11,12%. Pada tahun 2020, kontribusi pajak daerah menurun menjadi 52,68% dan retribusi turun menjadi 8,1%. Penurunan ini terjadi dikarenakan oleh pengaruh pandemi COVID-19. Kesimpulan dari artikel ini adalah PAD Kota Kendari sangat bergantung pada pajak daerah, sedangkan retribusi daerah kontribusinya jauh lebih kecil. Optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi diperlukan agar PAD semakin meningkat dan kemandirian keuangan daerah tetap terjaga. Artikel selanjutnya itu yang berjudul pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Timur. Artikel ini ditulis oleh Haikal Yasir dan Tituk Diah Widejentik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris bagaimana pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2016 sampai tahun 2020. Metode ini menggunakan penelitian kuantitatif, data sekunder berupa laporan bulanan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD. Seluruh data bulanan selama 5 tahun, yaitu dari 2016 sampai 2020, sebanyak 60 data melalui metode Sensus. Analisis yang digunakan adalah partialis square, yaitu digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Datanya diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur. Pada hasil penelitian ini, pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap PAD dengan koefisien parameter sebanyak 1000, yaitu T statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,5. Retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Kesimpulannya, pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan dan dominan terhadap PAD Provinsi Jawa Timur, menyumbang lebih dari 90% terhadap PAD. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena kontribusinya sangat kecil, yaitu kurang dari 1%. Artikel selanjutnya yakni yang berjudul Analisis Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan PAD di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini dilakukan oleh Sherni Mintalangi, Igede Suwija, dan Diana Novalintong. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Minahasa melalui jalur pertumbuhan, tingkat kontribusi, efektivitas, dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data sekunder yang digunakan yaitu data target dan realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan PAD Kabupaten Minahasa dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang merupakan dari BPKAD dan Bapelitbangda. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis laju pertumbuhan, analisis kontribusi, analisis efektivitas, dan analisis efisiensi. Pada hasil penelitian ini, pada pertumbuhan pajak daerah tahun 2017 tergolong kurang berhasil. Dan di tahun 2018 sampai 2020 tidak berhasil. Pada pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup baik pada tahun 2016 sampai 2017, baik juga pada 2018 dan 2019, sedangkan terjadinya penurunan pada tahun 2020 karena pandemi. Pertumbuhan retribusi daerah seluruhnya tidak berhasil. Retribusi daerah kontribusinya cukup baik di tahun 2016 dan kurang pada tahun 2017 sampai 2019 dan sangat kurang di tahun 2020. Pajak daerah sangat efektif dari tahun 2016 sampai 2019, yakni di atas 100%. Kemudian efektivitasnya turun pada tahun 2020. Retribusi daerah sangat efektif pada tahun 2016 sampai 2017, kemudian cukup efektif di tahun 2018, dan kurang efektif di tahun 2019, dan kembali efektif di tahun 2020.
Kemudian di tahun 2016 dan 2018 tidak efisien. Pada tahun 2017 dan 2019 dan 2020 kurang efisien. Selanjutnya, pada kesimpulan penelitian ini, pertumbuhan pajak dan retribusi daerah tidak berhasil selama tahun 2017 sampai 2020. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD tergolong baik kecuali di tahun 2020. Kontribusi daerah menurun drastis pada tahun 2020. Efektivitas pajak daerah konsisten sangat baik, sedikit menurun saat pandemi. Efektivitas retribusi daerah sangat terlihat fluktuatif. Efisiensi keuangan daerah belum optimal. Selanjutnya, dari hasil pembahasan kami tadi dapat disimpulkan bahwa pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber pendapatan penting bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pajak berfungsi sebagai alat pengumpulan dana untuk kepentingan umum tanpa adanya imbal balik langsung kepada wajib pajak. Fungsi pajak meliputi fungsi anggaran, pengaturan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. Di sisi lain, retribusi merupakan pungutan yang dikenakan oleh pemerintah daerah atas pelayanan tertentu yang diberikan langsung kepada masyarakat. Secara keseluruhan, baik pajak maupun retribusi berperan penting dalam menopang pembangunan nasional dan daerah. Namun perlu juga pengelolaannya yang transparan, efektif, dan berkeadilan agar dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan pemerintah. Saran dari kami mengenai pajak dan retribusi yaitu pemerintah perlu memperluas program edukasi perpajakan dan retribusi kepada masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan masyarakat di daerah terpencil. Edukasi yang baik akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dan pengguna layanan retribusi. Jadi demikian presentasi dari kami kelompok 2. Kepada kelompok 1 dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin ini sudah selesai mempresentasikan. Apabila ada pertanyaan atau juga tanggapan dari teman-teman, dipersilakan untuk menanyakannya ke chat. Teman-teman, apabila ada pertanyaan, Kak Humaira, Kak Muhammad Afif, ataupun juga Bang Raka, dipersilakan. Oke, permisi. Oke, untuk kawan-kawan dari kelompok 2 ya, untuk pembahasannya sangat menarik ya, pajak dan retribusi. Di sini mau bertanya terkait dengan perpajakan sendiri. Yang kita tahu di Indonesia sendiri, rasio pajak itu kan masih ada permasalahan. Bahkan sampai Pertek sekarang baru dirilis ya. Nah, sebagai negara berkembang dan akan mendekati negara maju, mungkin ketimpangan rasio pajak itu masih sering terjadi. Setidaknya di angka 15% biasanya. Nah, masalahnya di Indonesia belum mencapai itu. Nah, ini biasanya disebabkan oleh apa dan bagaimana mengatasi hal tersebut daripada ketimpangan pajak itu sendiri di tax rasionya ya, tax rasio pajak itu. Itu terima kasih. Selanjutnya, sudah ada yang untuk question atau Legend kawan-kawan. Izin Pak Afif dari kelompok 1 tadi dijelaskan oleh Pak Husaini terkait fungsi pajak sebagai pemersaan
Yang ingin saya tanyakan adalah fungsi tersebut sudah berjalan sesuai tujuannya atau mungkin pajak malah justru meningkatkan kesenjangan di Indonesia. Oke, fungsi pajak sebagai pemerataan dan Ya, dan mengingatkan teman-teman apabila yang sudah di beberapa harian tadi nama dan juga Biasanya ada auto tapi tak. Kenapa? Nanti kita ngebut. Nanti satu. Nanti kan opening dulu ya tuh. Biasa opening dulu kan. Udah selesai kan? Mereka lagi jawab pertanyaan. Saya udah nanya pertanyaan aja. Habis coy, udah kabur. Saya udah bilang. Iya ibu. Salat dulu deh bu. silakan untuk bertanya pada kelompok. Ya, silakan. Tutup. Pertanyaannya adalah pajak sebagai perusahaan itu apa di Indonesia dan seperti apa ya, Kalau sebanyak benar pokoknya. Nah, pajak itu Mohon izin, Mas selesai. Kayaknya mikrofon mic-nya Mbak Ayu bocor itu. Jadi kurang jelas. aku lihat aja dulu ya. Sudah maaf. Oke. Maaf ya. Jadi sedikit mohon maaf tadi Bapak dan teman-teman. Izin untuk melanjutkan bagaimana sih implementasi pemerataan pajak di Indonesia, apakah sudah baik atau masih belum gitu ya. Menurut kami ini sudah diupayakan oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan ya teman-teman. Namun pada implementasinya juga masih menghadapi sejumlah tantangan. Mana implementasinya yang saat ini yang mungkin kita bisa rasakan juga itu yakni kebijakan penerapan pajak progresif. Nah, implementasi ini diharapkan dapat meningkatkan pajak penghasilan atau PPh untuk individu di Indonesia itu bisa bersifat progresif, artinya semakin tinggi penghasilan itu semakin besar persentase pajaknya, baik bisa hingga 35%, bahkan lebih tinggi. Nah, tujuannya adalah warga berpenghasilan tinggi ini bisa berkontribusi lebih besar kepada negara, sehingga bisa meratakan
dari penduduk yang pajaknya kecil bisa ditutupi oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi pajaknya seperti itu, Bapak Afif. Selain itu juga dari implementasi fungsi pemerataan pajak di Indonesia ini juga ada dirasakan pada program bantuan sosial dan subsidi ya, di mana pajak yang dikumpulkan selama ini yang kita setorkan kepada negara itu digunakan untuk mendanai program seperti bantuan langsung tunai atau BLT, terus juga program keluarga harapan PKH, dan juga kartu Indonesia Pintar atau KIP. Pada intinya dari eh, pajak yang kita bayarkan bisa mampu terdistribusi ulang sehingga dapat berdampak kepada masyarakat Indonesia itu sendiri dan pada pada akhirnya itu bisa dapat mengurangi kemiskinan seperti itu. Nah, kalau dari pemerintah itu implementasinya bisa dilihat dari transfer ke daerah dan dana desa, di mana dari pajak yang kita setorkan itu kita mendiskusikan pajaknya baik berupa dana alokasi khusus kepada daerah-daerah yang ingin melaksanakan pembangunan infrastruktur di bidang jalan atau infrastruktur kesehatan dan juga pendidikan yang mendukung SPM, dan juga ada dana desa di mana diharapkan dari pajak yang kita setorkan itu bisa meningkatkan kemandirian desa. Nah, itu salah satu fungsi pemerataan yang sudah diterapkan di Indonesia. Seperti itu, Bapak Alif. Terima kasih. Terima kasih, Pak San. Bang saya izin jawab pertanyaan Bang Raka. Oke. Di sini kan tadi pertanyaan Bang Raka, seperti yang kita ketahui, rasio pajak untuk negara berkembang itu setidaknya 15%, sedangkan Indonesia itu berkisar antara 11 sampai dengan 12%. Apa penyebab rasio pajak yang belum mencapai target tersebut? Dan bagaimana pengaruh tax ratio atau rasio pajak bagi perekonomian Indonesia serta berikan solusi atas permasalahan tersebut? Ayu menjawab, rasio pajak di Indonesia itu memang berkisar antara 11 sampai dengan 12%, itu masih di bawah target ideal negara berkembang sebesar 15%. Nah, penyebab utama rasio pajak yang belum mencapai target tersebut, pertama ada struktur ekonomi Indonesia itu yang masih didominasi oleh sektor informal, pendapatan masyarakatnya yang juga relatif rendah, sehingga basis pajaknya masih sangat terbatas. Terus tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia itu masih juga sangat rendah, masih rendah lah, termasuk masih banyak masyarakat kelas atas yang belum memiliki NPWP dan menghindari kewajiban pajak. Terus aktivitas ekonomi kita lebih ekonomi bawah tanah atau pertanian lah, yang mengurangi potensi penerimaan pajak. Terus keterbatasan sumber daya teknologi dan sumber daya manusia dalam pengawasan dan pemeriksaan pajak yang memang belum optimal untuk di Indonesia sendiri. Lalu tarif pajak penghasilan orang pribadi yang relatif masih sangat rendah dibandingkan negara lain, meskipun pemerintah itu berhati-hati menaikkan tarif pajak agar tidak memberatkan masyarakat, tapi permasalahan ini masih menjadi penyebab kompleks atau utama dalam rasio pajak yang masih belum mencapai target tersebut. Nah, pengaruh rasio pajak bagi perekonomian Indonesia itu sangat penting. Pertama, tax ratio ini menjadi indikator kemampuan pemerintah mengumpulkan penerimaan pajak relatif terhadap PDB yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa harus bergantung pada utang. Lalu rasio pajak yang sangat rendah ini juga membatasi nih ruang fiskal pemerintah sehingga terjadinya defisit anggaran dan ketergantungan pada utang yang cenderung meningkat. Nah, negara dengan tax ratio yang tinggi itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara berkelanjutan. Tapi dengan melihat kondisi kita yang saat ini, akan sangat susah untuk menggalakkan pembangunan nasional yang secara berkelanjutan jika dari masyarakatnya masih banyak yang sekali yang tidak patuh terhadap wajib pajak itu sendiri. Lalu solusi untuk meningkatkan rasio pajak di Indonesia itu gimana sih? Yang pertama, meningkatkan kualitas struktur ekonomi nih dan mendorong formalitas sektor usaha dan peningkatan pendapatan masyarakat agar lebih banyak yang dapat dikenai pajak. Terus meningkatkan kewajiban patuh pajak melalui edukasi nih literasi pajak serta memperluas cakupan NPWP terutama di kalangan kelas atas. Jadi edukasi tentang literasi pajak ini juga harus terus digalakkan baik dalam lingkup terkecil maupun lingkup yang lebih luas.
dengan melakukan sosialisasi atau edukasi melalui platform sosial media ataupun dilakukan kunjungan-kunjungan oleh petugas pajak. Lalu memperkuat pengawasan dan pemeriksaan pajak dengan teknologi peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk meminimalisir kebocoran penerimaan pajak sehingga pajak ini lebih dapat diawasi kayak gitu. Terus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan agar basis pajak semakin luas tanpa harus menaikkan tarif pajak yang membebankan masyarakat itu sendiri. Yang terakhir itu melakukan reformasi perpajakan yang menyasar basis pajak yang lebih luas dan mengurangi aktivitas ekonomi di bawah tanah dalam artian di bidang pertanian. Nah, dengan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan diharapkan tax ratio Indonesia ini minimal lah mendekati dulu idealnya tax ratio secara nasional, secara global. Cuman mungkin memang memerlukan waktu dan ini diperlukan komitmen dari seluruh lini masyarakat agar tax ratio Indonesia ini dapat meningkat. Setidaknya berkisar antara 14 atau mencapai 15% lah minimal. Gitu. Terima kasih Mbak Iwi jawabannya. Baik, teman-teman. Dua pertanyaan sudah dijawab. Apakah ada pertanyaan untuk kami tampung dan diskusikan? Ada teman-teman? Ada. Jadi seperti kami hari ini dan kami kembalikan ke Pak Syahrial tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam Bang. Ya, terima kasih Pak Husaini selaku tim, ketua tim dan anggota kelompok yang lain ya yang telah aktif berdiskusi dan bertanya. Untuk selanjutnya ialah penugasan buat summary atau ringkasan dari materi kelompok 1. Waktu sampai dengan selesai ya. Selesai ini kita pukul 15.00 ya. Bagi kelompok yang lain silakan meringkas materi dari kelompok 2. Oke, terima kasih semuanya. Ditunggu untuk penugasannya. Selamat. Untuk kelompok 2 cukup mengupload YouTube dan skrip PPT dan materi ya. Oke.